jalan, kepemilikan keperluan film properti itu di 2014, tetapi yang dimiliki oleh saudara GB itu dari 2006. Ya, pada saat itu saya melihat sosok AA itu yang bisa merangkul saya seperti seorang adik. Memang sih sempat jual rumah, yang beli mobil, yang mobilnya ya dipakai untuk operasional. Keluarga saya marah, beli mobil tapi mobilnya siapa yang pakai. Intinya kan orang berpasangan tuh ingin merasa tentram tanpa harus diatur-atur. Ini cara bisa bikin saya tentram. Gatot Brajamusti kian terpojok. Senin kemarin, lelaki yang karib disapa AA Gatot itu kembali diperiksa pihak berwajib terkait kasus kepemilikan 2 pucuk senjata api beserta ratusan amunisi ilegal. Selama 3 jam lebih, guru spiritual banyak artis itu diberondong sebanyak 20 pertanyaan oleh pihak penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Usai diperiksa, Gatot yang mengenakan kaos berwarna orange tak banyak berkomentar dan langsung masuk ke dalam mobil. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Gimana kabarnya? Kabarnya gimana? Gimana nih? Prosesnya gimana? Tadi yang tanyain apa aja? Kasih jalan, kasih jalan. Kepemilikan Kasih jalan. Ya kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. itu katanya dari ayah sebenarnya, Bang. Kasih jalan. Emang benar itu, Pak. Kalau Terus. gimana sih, Mau makan ya? Jadi pemeriksaan Gatot Brajamusti kami laksanakan tadi pukul 11.30 sampai dengan pukul 15. Dalam pemeriksaan tersebut ada 20 pertanyaan berkaitan tentang penemuan peluru sekitar 500-an lebih butir peluru yang penggeledahan tahap kedua. Dari hasil BAP tersebut, GB juga menyampaikan hal yang sama bahwa 2 senjata api jenis pistol yaitu Glock tipe 26 kaliber 9 mm serta Walther PPK kaliber 22 serta beberapa ribu butir peluru itu diperoleh dari saudara AS. Sehingga ini meyakini penyidik untuk tetap melakukan panggilan terhadap saudara AS. Dan menurut AKBP Budi Hermanto, saat pemeriksaan, Gatot tetap kekeh bahwa 2 senjata api jenis Glock 26 kaliber 9 mm serta Walther PPK kaliber 22 tersebut untuk kepentingan properti syuting. Ditambah pistol tersebut pemberian dari mantan pejabat berinisial AS yang dikenalnya sejak tahun 2006 silam. Namun sayang, AS tak bisa hadir sebagai saksi Gatot atas kepemilikan senjata api dan amunisi dengan alasan sakit. Jadi terkait AGB sebagai tersangka kepemilikan SNP dan munisi, sudah 3 orang yang sudah kita periksa. Kemudian pagi ini juga kita memeriksa saudara AS, kita sudah panggil. Ternyata yang bersangkutan sampai detik ini yang rencana kita akan periksa hari ini sampai sekarang belum datang. Ribuan butir peluru beserta 2 senjata api jenis pistol itu digunakan untuk properti film di 2014. Sementara ini pengecekan dari Polda Metro Jaya tidak terdaftar. Ya, keperluan film properti itu di 2014, tetapi senjata itu juga sudah dimiliki oleh saudara GB itu dari 2006, artinya 10 tahun yang lalu. Maka ini masih kita lakukan pendalaman karena senjata itu juga digunakan oleh saudara GB dalam latihan menembak di 2 lokasi bersama dengan saudara AS. Di hari yang sama, usai menjalani pemeriksaan, pihak kepolisian yang dipimpin oleh AKP Haris Dinsa, Kasat Reskrim Polres Mataram NTB, melakukan penggeledahan di kantor Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Dan saat penggeledahan di ruang Gatot, polisi menemukan beberapa barang bukti baru terkait penyalahgunaan narkoba. Namun pihaknya masih enggan untuk menyebutkan lebih detail terkait temuan tersebut. Penggeledahan di ruang pribadi terhadap tersangka Gatot G ya di kantor PARFI sudah kami nyatakan selesai. Untuk hasilnya ada beberapa barang yang kami amankan, tentunya ada kaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
Untuk lebih perinci, nanti pimpinan kami akan menyampaikan. Di hari yang sama dengan penggeledahan dan pemeriksaan lanjutan terhadap Gatot Brajamusti, penyanyi Reza Artamevia terbang ke Nusa Tenggara Barat untuk menjalani konseling rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Setibanya di kantor BNNP NTB, Reza yang ditemani kuasa hukum tepat pukul 13.30 waktu setempat tampak rileks tanpa beban. Reza benar-benar terlihat santai menjalani rehabilitasi tahap awal berupa konseling dengan dokter BNNP NTB. Usai menjalani konseling dan tes urin, Reza tidak mau banyak berkomentar dan bergegas menuju mobil dan meninggalkan kantor BNNP NTB. Halo Mbak Reza. Siang Mbak Reza, keren sekali. Sehat Mbak Reza? Sehat, alhamdulillah. Mbak udah siap untuk tes hari ini? Siap, udah. Siap ya Mbak Reza ya? Ada yang ingin disampaikan Mbak Reza sehat hari ini ya Mbak Reza ya? Hanya konseling, rehabilitasi yang pertama kan? Iya. Ada tes urin juga. Nanti kita lihat ya, kita belum bisa katakan. Mbak Reza, sedikit Mbak Reza. Ya, gimana? Sama ngobrol-ngobrol, curhat dari hati ke hati biasa. Ya apa enak, nyaman. Ya, udah. Terus tes urin juga, udah gitu. Terus standar aja, standar prosedurnya. Halo. Dengan menjalani rehabilitasi narkoba di BNNP NTB, Reza diharapkan bisa terbebas dari ketergantungan narkoba. Ya, jadi James. semoga aja ya rehabilitasi ini bisa membebaskan dari Reza Artamevia atas yang namanya kecanduan narkoba itu tadi ya. Yang penting rehabnya benar, dijalanin prosedurnya semuanya segala macam secara baik gitu Itu ya dia. kan. Tapi ya makin lama ya kasusnya AA Gatot ini ya kayaknya makin banyak bermunculan dari pihak-pihak manapun Makin gitu. rumit begitu ya. Iya, Udah tapi jatuh kayaknya tetangga lagi. Betul, tapi semakin seru untuk diikuti. Apalagi buat perempuan-perempuan atau wanita-wanita di luar sana. Oh, berarti kamu juga ngikutin Seru. gitu ya? Seru banget. Oh atau iya, gimana? seru banget Waduh. dong. Seru banget. Aku kalau misalnya lagi roasting syuting, lagi diem, aku suka nge-stalk gitu. Apalagi kalau misalnya aku ketinggalan nonton Obsesi ya, Iya. aku suka kayak streaming. Oh gitu Iya, ya, pas di banget Yuki. www.orkezon.tv gitu. Tapi kamu tahu gak sih kan Ya. kamu setiap hari mungkin stalking gitu kan informasi dari Gatot Brajamusti. Kamu juga harus doain dong, semoga aja hukumannya nggak berat Oh gitu. iya dong, ya pokoknya semoga ya hukuman yang diberikan ke Gatot Brajamusti itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Betul sekali. Gitu. Yaudah, ayo. Nah kalau dari tadi ya kan kita udah dengerin tuh dari cerita dari Reza Artamevia, Betul. dari Gatot itu sendiri. Nah terus ini ada pengakuan nih. Pengakuan? Iya. Tapi kita belum nyapa pemirsa. Oh iya, sorry. Kamu semangat banget hari ini ya? Aku keseruan soalnya kalau ngomongin tentang Gatot. Hai pemirsa, apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita berdua bisa hadir kembali untuk Anda semuanya bersama dengan saya James Purba. Saya Eki Kato. Dan juga akan mengambil semua informasi seperti ini terhangat dan terpercaya pastinya hanya di obrolan seputar selebriti Obsesi. Nah nih Gimana tadi ya pengakuan. Aha. Jadi tadi pasti pemirsa pada tahu dong kalau ngikutin dari awal ya kalau Iya. Elma Theana itu sebelumnya ya itu pernah ikut juga tuh masuk ke dalam padepokannya Brajamusti. Oke. Dan terus sekarang akhirnya dia buka suara, dia ceritain ke orang-orang luas ya ke kita-kita lah ya, Iya. tentang apa yang dia alamin gitu saat itu. Buka suara, buka hati, dan juga dia sudah mulai adanya pencerahan gitu kan ya. Udah Betul. sadar apa yang dia laluin sebelumnya itu merupakan pengalaman yang bisa dikatakan buruk gitu. Ini bayangin deh 9 tahun. 9 tahun ya. loh, lama banget. 9 tahun lama banget di padepokan gitu lagi. Gak Yaudah. keluar-keluar. Kamu penasaran gak sih seperti apa Penasaran pengakuan banget dari dong Elma pengakuannya Theana? seperti apa. Jadi sesaat lagi pemirsa, hanya di Obsesi. Saya melihat sosok AA itu yang bisa merangkul saya seperti seorang adik. Memang sih sempat jual rumah, beli mobil, keluarga saya marah beli mobil, tapi mobilnya siapa yang pakai.